Kita akan mencoba memberikan sebuah warna pada paragraf. Ini pembuatan aplikasi ya di sini. Jadi di pembuatan aplikasi ini saya ingin memberikan warna. Bagaimana caranya? Kita bisa di sini memberikan eh, sebuah kelas ya. Kelas, misal saya namakan kelasnya adalah deskripsi. Oke. Nah, kelas ini saya akan taruh di sini di CSS deskripsi menggunakan titik ya. Kalau kelas kita menggunakan titik di depannya. Nah, kita akan save, misalkan colornya adalah red ya, nggak aja red. Nah, ini font size kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah cara kita menggunakan style dengan kelas ya. Kita juga bisa menggunakan ID. ID. Misal saya kasih ID, boleh kasih yang sama ya atau nama yang lain ya. Bagaimana kita memberikan CSS di sini? Nah, di sini kalau ID kita pakai uh, sharp ya, jadi crash untuk deskripsi. Ya, ini akan sama di sini. Ya, jadi contoh ini saya nggak kasih color, di sini saya kasih color. Oke, nah di sini saya kasih color, color saya kasih red. Ya, ini contoh. Nah, di sini jadi kita bisa menggunakan dua jenis ya, ada class dan ID. Kalau class kita akan menggunakan titik di CSS-nya. Kalau ID kita menggunakan eh, tanda crash seperti ini ya. Lalu kita bisa bebas untuk menaruh misalkan ini adalah kelas. Jadi saya taruh di semua paragraf. Untuk masing-masing paragraf dia punya namanya kelas. Ya. Nah, jadi dia secara otomatis ya kalau kita warnain merah di sini ya dia akan merah semuanya ya di kanan. Kenapa? Karena saya berikan nama kelas deskripsi dan deskripsi ini dia punya warna merah. Nah, kita lihat di sini misalkan bagaimana cara kita memberikan styling untuk list ya. Di sini ada namanya list, opening the tag. Nah, kita juga bisa misalkan di sini kita kasih kelas deskripsi. Deskripsi. Ya, dia juga bisa merah ya. Cuman kalau kita pengen banyak ya, bagaimana cara kita memberikan warna di misalkan di pertama. Nah, kalau di CSS itu ada namanya pseudocode di pseudoclass ya. Pseudoclass ini apa? Nah, kita bisa memberikan eh, styling. Jadi kita tidak akan melakukan dengan kelas seperti ini ya. Jadi semua style, misal di sini ada list. Ya, kita kasih pseudoclassnya adalah first child. Ya, first child. Ya, misalkan di sini saya kasih warna ya. Saya kasih warna color anggaplah cadet blue. Ya, ini berubah ya. Paling gampang merah. Ya, jadi tidak hanya di sini, tapi di bawah juga berubah. Kenapa? Karena kita ngelihat di code-nya untuk first child dari list ya. Jadi ini yang pertama, ini kita kasih warna. Bisa nggak kasih untuk yang last? Nah, ada juga pseudo class untuk yang last ya. Jadi kita ganti ini misalkan last child. Ya, jadi yang berubah adalah yang warna merah di baris terakhir. Jadi ini salah satu cara gitu ya untuk kita bisa mengkombinasi dengan kelas, dengan ID dan juga dengan pseudo class. Nah, kita akan bisa coba ya untuk mengimplementasikan di sini. Satunya kita akan coba memberikan warna ya untuk link di sini. Nah, ini bentuknya adalah paragraf ya, terus ada tag A, href. Ya, jadi biasanya kita defaultnya kita kasih di sini untuk A, kita kasih sudut code-nya link ya. Link misalkan color adalah
blue atau anggaplah ini red ya. Jadi semua link dia akan berwarna dengan red. Nah, kita bisa tambahkan juga apabila si link ini sudah kita klik, sudah kita visit ya. Visit. Nah, misalkan kita kasih warna yang lain gitu ya. Color blue. Kita akan coba link kita visit ya. Ya, dia jadi menjadi biru ya. Jadi ini contoh yang lain. Dan juga kita bisa implementasikan ya hover itu misalkan green ya. Hover ini artinya untuk kursor kita taruh di atasnya ya, tapi nggak kita klik, jadi green. Nah, ini adalah variasi-variasi yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan coloring ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini kita bisa melakukan development tools, menggunakan development tools ya. Caranya gimana? Bisa klik kanan, inspect. Nah, di inspect ini ada beberapa hal yang mungkin penting ya. Jadi yang pertama di bagian elemen ya, ini saya perbesar ya. Di bagian elemen ini eh, kanan atas ya, ini posisinya boleh disusun ya. Jadi bisa yang eh, docknya ya bisa dipilih, lebih nyaman yang seperti ini mungkin ya. Ya, atau bisa di kanan ya, bebas. Nah, jadi di bagian elemen ini kita bisa klik ya. Misalkan saya pengen lihat ini stylenya apa sih di dasar bahasa pemrograman. Klik kanan, klik inspect. Jadi bisa dilihat ya. Nah, jadi isinya adalah seperti ini. Jadi ada semacam border. Kalau kita klik di elemen, dia akan menunjukkan ya. Ini untuk gambar, ini untuk heading 2, ini paragraf, ini image. Dan ini yang eh, bisa kita inspect. Ini gunanya apa? Gunanya buat kita mempermudah development ya. Jadi misalkan kita pengen tahu ini stylenya apa, nah kita tinggal klik kanan, terus di inspect seperti ini. Inspect, ya dapat. Nah, di sini kita akan lihat di bagian kanan ada namanya styles. Style di sini apa? Nah, ini adalah CSS-nya. Jadi misalkan saya klik elemen di sini, klik elemen tadi bahasa pemrograman ya di atas, dasar bahasa pemrograman. Nah, dia akan kelihatan, oh ternyata dia pakai heading 2 ya. Heading 2 dan dia nggak ada color. Atau mungkin kita klik yang bagian ini, yang bagian bawahnya, yang bagian paragraf deskripsi. Nah, tadi bisa dilihat. Ternyata kita pakai CSS namanya deskripsi ya. Dan di sini kita bisa testing. Misalkan saya pengen ganti warnanya dengan biru. Ya. Nah, dia otomatis menjadi biru di sini deskripsinya. Jadi ini mempermudah kita untuk melakukan testing ya dari hasil yang ada. Tapi ketika kita refresh, ya ini akan berubah lagi sesuai dengan kode kita awal ya. Jadi ini hanya untuk melakukan testing saja. Jadi tidak ada yang uh, tidak bisa di save ya atau disimpan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini juga akan kelihatan, misalkan nanti kelihatan, oh ini dari sebuah komponen gitu ya. Ternyata dia paddingnya berapa, border berapa, nanti kita bisa cek semua di sini. Nah, ini bisa digunakan ya di Google Chrome. Klik kanan, inspect. Kira-kira seperti itu.